Pernah nggak sih kalian merasa seperti ini? Kuliah sudah capek-capek, bahkan mungkin sampai lembur belajar buat skripsi. Tapi setelah lulus, kerjaan kalian malah jauh banget dari bidang studi yang dulu kalian tekuni? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Menurut survei dari LinkedIn, sekitar 47% pekerja di dunia ternyata bekerja di bidang yang nggak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Ini bukan cuma soal pilihan, tapi juga kenyataan dunia kerja saat ini, di mana banyak faktor membuat kita nggak bisa sepenuhnya mengikuti jalur pendidikan yang kita tempuh dulu. Nah, di video ini, kita akan bahas satu pertanyaan besar. Apakah layak bertahan di karir yang nggak sesuai dengan pendidikan kita? Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus tahu, kenapa fenomena ini terjadi? Apa aja plus minusnya? Dan tentu saja, gimana kita bisa mengambil keputusan terbaik buat hidup kita ke depan? Topik ini nggak cuma tentang angka, tapi juga soal pengalaman nyata. Jadi, pastikan kalian stay sampai akhir ya. Oke, kita mulai dengan menggali akar masalah ini. Kenapa sih banyak orang yang akhirnya bekerja di bidang yang nggak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka? Nah, ternyata fenomena ini bukan hal baru, bahkan sudah jadi tren global. Menurut World Economic Forum dalam laporan mereka, lebih dari sepertiga pekerja global mengalami yang namanya education-occupation mismatch. Fenomena ini muncul karena beberapa alasan utama. 1. Perubahan minat. Setelah lulus, kadang apa yang kita pilih saat kuliah itu belum tentu relevan dengan minat kita yang sebenarnya. Bayangkan, saat masuk kuliah umur kita masih belasan tahun. Wajar kalau ada perubahan perspektif setelah kita lebih dewasa dan lebih mengenal dunia kerja. 2. Keterbatasan peluang kerja. Ada bidang-bidang tertentu yang memang punya daya serap tenaga kerja rendah. Contohnya, lulusan sains murni atau seni rupa seringkali harus beradaptasi ke pekerjaan yang lebih umum, seperti administrasi atau pemasaran. 3. Transformasi ekonomi dan teknologi. Ini nih, yang nggak bisa kita hindari. Banyak pekerjaan baru muncul karena teknologi berkembang pesat. Bahkan, laporan McKinsey menyebutkan 60% pekerjaan masa depan membutuhkan keterampilan yang nggak diajarkan di sekolah atau universitas. Jadi, terlepas dari jurusan apa yang kita ambil, kita tetap perlu belajar lagi untuk tetap relevan di dunia kerja. Tapi, tunggu dulu. Fenomena ini nggak melulu buruk loh. Ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan justru menunjukkan bahwa dunia kerja semakin fleksibel. Banyak perusahaan sekarang lebih fokus ke keterampilan praktis dibandingkan ijazah formal. Namun, ada sisi negatifnya juga. Menurut jurnal yang diterbitkan oleh IZA Institute of Labor Economics, ketidaksesuaian ini bisa menyebabkan ketidakpuasan kerja. Banyak orang merasa terjebak di pekerjaan yang nggak sesuai passion. Produktivitas rendah karena nggak punya keahlian formal. Pekerja bisa mengalami kesulitan beradaptasi. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Fenomena ini memang kompleks. Di satu sisi, dunia kerja memberi peluang untuk beradaptasi dan belajar. Tapi di sisi lain, ketidaksesuaian ini bisa bikin kita bertanya-tanya, apakah karier ini benar-benar jalan yang tepat untuk saya? Kita sampai di pertanyaan besar yang sering bikin galau. Apakah lebih baik bertahan di pekerjaan sekarang, meski nggak sesuai dengan pendidikan, atau pindah jalur dan mulai sesuatu yang baru? Jawaban dari pertanyaan ini? Nggak ada yang benar atau salah, karena semuanya tergantung dari prioritas kamu. Tapi, yuk, kita coba analisis dulu. Kita lihat apa aja keuntungan dan kerugian dari masing-masing pilihan. Oke, kita mulai dari bertahan dulu. Kalau kamu memutuskan bertahan di jalur karir yang nggak sesuai dengan pendidikanmu, sebenarnya ada beberapa keuntungan. Pertama, kamu bisa mengembangkan yang namanya transferable skills. Ini adalah keterampilan yang bisa dipakai di mana-mana, seperti manajemen waktu, kerja tim, atau bahkan analisis data. Menurut Harvard Business Review, keterampilan seperti ini jauh lebih penting bagi perusahaan daripada sekadar gelar akademis. Jadi, meskipun pendidikanmu nggak nyambung, kalau kamu punya skill yang kuat, itu sudah jadi modal besar. Kedua, pengalamanmu di jalur yang berbeda ini bisa jadi nilai tambah. Misalnya, kamu lulusan teknik, tapi sekarang bekerja di pemasaran. Kombinasi ini bikin kamu unik. Kamu punya cara berpikir yang mungkin lebih sistematis dan analitis dibandingkan orang lain di timmu. Ini adalah keunggulan kompetitif yang nggak semua orang punya. Ketiga,
bertahan di pekerjaan sekarang bisa memberikan kestabilan finansial. Kamu tetap punya penghasilan tetap, yang tentunya lebih aman dibandingkan langsung loncat ke bidang baru tanpa kepastian. Apalagi kalau kamu punya tanggungan keluarga atau komitmen lain, faktor ini penting banget. Tapi, nggak semuanya mulus kalau kamu memutuskan bertahan. Ada beberapa risiko yang perlu kamu pikirkan juga. Pertama, potensi rasa tidak puas. Menurut sebuah studi dari Aiza Institute of Labor Economics, orang yang bekerja di bidang yang nggak sesuai dengan pendidikannya cenderung merasa lebih cepat bosan atau bahkan terjebak. Ini bisa berdampak negatif pada motivasi dan produktivitas kamu. Kedua, persaingan bisa jadi lebih berat. Bayangkan kamu bekerja di bidang teknologi tanpa latar belakang pendidikan formal di sana. Ketika peluang promosi datang, kamu mungkin harus bersaing dengan orang-orang yang punya keahlian teknis lebih mendalam. Ini bisa bikin kamu merasa kalah langkah. Ketiga, ada risiko stagnasi karir. Kalau kamu nggak merasa berkembang di pekerjaan sekarang, ini bisa jadi tanda bahwa kamu perlu mempertimbangkan langkah lain. Karena di akhir hari, karir itu bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal tumbuh. Sekarang, bagaimana dengan pilihan untuk berubah jalur? Di satu sisi, ini adalah keputusan yang penuh tantangan. Kamu mungkin harus mulai dari nol, belajar hal baru, dan menghadapi ketidakpastian. Tapi di sisi lain, ini juga peluang untuk menemukan sesuatu yang benar-benar kamu cintai. Sebelum mengambil keputusan, ada beberapa pertanyaan penting yang bisa kamu tanyakan ke diri sendiri. Apakah pekerjaan sekarang memberikan kepuasan pribadi? Apakah ada peluang untuk berkembang di jalur karir ini? Dan, apakah pekerjaan ini sejalan dengan tujuan hidup atau prioritas kamu saat ini? Kalau jawabannya lebih banyak tidak, mungkin sudah saatnya kamu mempertimbangkan perubahan. Tapi kalau kamu merasa masih banyak hal yang bisa dipelajari dan dicapai di tempatmu sekarang, bertahan adalah pilihan yang masuk akal. Intinya, baik bertahan maupun berubah, nggak ada yang salah. Yang terpenting adalah kamu membuat keputusan berdasarkan evaluasi yang matang, bukan sekadar emosi sesaat. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling menarik. Kadang, cara terbaik untuk memahami sesuatu adalah dengan melihat pengalaman orang lain. Di sini, saya beri 2 contoh kisah yang bisa kita pelajari bersama. Kisah pertama datang dari seorang Howard Schultz. Siapa sangka, pria di balik kesuksesan Starbucks ternyata nggak punya latar belakang bisnis atau pemasaran sama sekali. Ya, kita ngomongin Howard Schultz, lulusan komunikasi dari Northern Michigan University. Awalnya, Schultz nggak ada urusan sama kopi. Dia kerja sebagai sales di perusahaan alat rumah tangga. Biasa aja kan? Tapi hidup memang penuh kejutan. Ketika Schultz ketemu sama pendiri Starbucks yang waktu itu cuma jual biji kopi, dia langsung kebayang ide gila. Gimana kalau Starbucks jadi kafe, bukan cuma tempat beli kopi, tapi tempat nongkrong yang cozy. Tempat orang bisa duduk santai sambil ngobrol. Awalnya, banyak yang skeptis. Tapi Schultz punya sesuatu yang lebih penting dari gelar bisnis. Visi dan keberanian buat mencoba sesuatu yang beda. Dan sekarang, Starbucks nggak cuma kafe biasa. Dengan lebih dari 33.000 gerai di seluruh dunia, Starbucks udah jadi simbol gaya hidup. Jadi, siapa bilang harus belajar bisnis buat sukses? Kadang, yang kita perlu cuma keberanian buat bikin gebrakan. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Schultz adalah, terkadang, pendidikan hanyalah awal dari perjalanan kita. Yang lebih penting adalah kemampuan untuk melihat peluang, beradaptasi, dan mengambil risiko. Menurut artikel Harvard Business Review, adaptability is the new competitive advantage. Kemampuan untuk berpindah dari satu bidang ke bidang lain dengan cepat adalah kunci sukses di era modern. Kisah kedua datang dari seorang aktris Hollywood yang sangat terkenal. Siapa yang tak terpukau oleh pesona Natalie Portman? Aktris berbakat yang berhasil memukau dunia dengan perannya sebagai Jane Foster dalam trilogi Thor ini telah membuktikan dirinya sebagai bintang Hollywood sejati. Dengan totalitas yang luar biasa, ia bahkan berhasil meraih penghargaan Oscar bergengsi, membuktikan bahwa bakatnya tak perlu diragukan lagi. Tapi tahu nggak, Natalie punya sisi lain yang mungkin nggak kita ketahui. Dia itu lulusan psikologi dari Harvard loh. Gini, bayangin kamu lagi hits banget di dunia akting, tapi malah mutusin buat stop sementara demi kuliah. Itu yang dilakuin Natalie. Selama kuliah, dia beneran serius belajar, sampai rela ninggalin karirnya sebentar. Kebayang nggak, seleb Hollywood belajar psikologi? Tapi yang bikin makin keren, setelah lulus, dia nggak berubah haluan jadi psikolog. Dia balik lagi ke dunia film, bawa semua ilmu yang dia pelajari. Dan ternyata, latar belakang psikologi itu bikin dia makin jago mendalami karakter.
Contohnya di Black Swan. Perannya sebagai balerina yang mentalnya amburadul itu dapat banget. Jadi, Natalie ini bukti hidup kalau pendidikan bisa memperkaya apapun yang kamu lakukan. Bahkan di bidang yang mungkin kelihatannya nggak nyambung sama sekali. Inspiratif, kan? Pelajaran yang dapat kita ambil dari Natalie Portman. Terkadang, pendidikan formal kita tidak harus menjadi jalur karier langsung, tetapi bisa memperkaya perspektif dan kemampuan kita di bidang lain. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan oleh American Psychological Association, latar belakang akademik yang kuat dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah di berbagai bidang karier. Dari kedua tokoh ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Dari seorang Howard Schultz, kita ditunjukkan bahwa visi dan adaptasi pengalaman bisa membawa kesuksesan, meskipun kita tidak punya pendidikan formal di bidang tersebut. Dan sedangkan dari kisah Natalie Portman kita diajarkan bahwa pendidikan formal bisa menjadi landasan untuk memperkaya karier kita di bidang lain. Jadi, mana yang lebih penting? Pendidikan formal atau pengalaman? Jawabannya tidak sesederhana itu. Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi. Pendidikan formal memberikan dasar yang kuat, sedangkan pengalaman memberikan keterampilan praktis dan wawasan yang tak ternilai. Kesimpulannya, baik Howard Schultz maupun Natalie Portman adalah individu yang luar biasa dengan bakat dan semangat yang berbeda. Keduanya telah mencapai kesuksesan dengan cara mereka masing-masing. Oleh karena itu, dari kisah ini, kita bisa tarik beberapa gagasan yang dapat menginspirasi kita, yakni, jangan pernah membatasi diri. Peluang bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Teruslah belajar dan berkembang. Pendidikan adalah proses seumur hidup. Temukan passion Anda. Ketika Anda melakukan sesuatu yang Anda cintai, kesuksesan akan mengikuti. Dan beranilah untuk mengambil risiko. Ketakutan akan kegagalan seringkali menghalangi kita untuk mencapai potensi penuh. Intinya, kesuksesan adalah perpaduan antara bakat, kerja keras, dan kesempatan. Baik Anda memilih untuk fokus pada pendidikan formal atau pengalaman, yang terpenting adalah Anda memiliki tujuan yang jelas dan semangat yang tak pernah padam. Setelah memahami masalah dan melihat dua kisah inspiratif sebelumnya, sekarang saatnya kita membahas sesuatu yang lebih praktis. Bagaimana menghadapi ketidaksesuaian antara karir dan pendidikan kita? Kita semua tahu, menjalani karier yang nggak sesuai dengan pendidikan itu bukan hal yang mudah. Kadang kita merasa nggak cukup ahli, atau mungkin berpikir, apakah ini benar-benar jalanku? Tenang, jangan buru-buru panik. Dunia kerja hari ini jauh lebih fleksibel daripada sebelumnya. Dan yang terpenting, kamu nggak sendirian dalam menghadapi dilema ini. Nah, sekarang, saya akan kasih kamu beberapa tips praktis untuk menghadapi situasi ini. Baik kalau kamu memilih untuk bertahan atau memutuskan untuk berubah jalur. Tips untuk kamu yang memilih bertahan. Pertama, perkuat keterampilan yang relevan. Ingat, keterampilan itu lebih penting daripada sekadar gelar. Kamu bisa belajar banyak hal baru dari kursus online seperti di Coursera, Udemy, atau bahkan LinkedIn Learning. Pilih skill yang langsung relevan sama pekerjaan kamu sekarang. Misalnya, belajar cara analisis data, atau meningkatkan kemampuan komunikasi. Menurut penelitian dari McKinsey, reskilling alias mempelajari skill baru itu jadi kunci utama untuk tetap kompetitif di era sekarang. Jadi, nggak ada kata terlambat untuk belajar. Kedua, cari mentor. Kamu nggak harus jalan sendirian. Temukan seseorang di tempat kerja yang lebih berpengalaman, yang bisa jadi mentor kamu. Mentor ini nggak cuma bantu kamu berkembang, tapi juga bisa jadi support system yang berharga. Ketiga, jadilah ahli di bidangmu sekarang. Meskipun kamu merasa pekerjaan ini nggak sesuai dengan pendidikanmu, jadikan dirimu sebagai orang yang benar-benar paham di bidang itu. Kalau kamu bisa membuktikan keahlianmu, nggak ada yang akan mempertanyakan latar belakang pendidikanmu. Selanjutnya, tips untuk kamu yang memilih berubah jalur. Pertama, lakukan riset mendalam. Cari tahu dulu tentang bidang yang kamu incar. Apa aja keterampilan yang dibutuhkan? Berapa rata-rata gaji di bidang itu? Dan apakah ada peluang karier jangka panjang? Menurut laporan dari World Economic Forum, pekerjaan berbasis teknologi, digital marketing, dan analisis data akan terus berkembang. Jadi, pilih jalur yang sesuai dengan minat sekaligus tren industri. Kedua, mulai dari langkah kecil. Nggak perlu langsung loncat ke bidang baru. Kamu bisa mulai dengan proyek sampingan, freelance, atau part-time di bidang itu. Ini adalah cara aman untuk mengenal industri baru, tanpa meninggalkan pekerjaan utama kamu. Ketiga, bangun jaringan profesional. Salah satu cara tercepat untuk masuk ke industri baru adalah melalui koneksi. Ikut komunitas profesional, hadir di seminar,
atau bahkan ngobrol dengan orang-orang yang sudah sukses di bidang itu. Kadang, satu koneksi bisa membuka banyak pintu peluang. Terakhir, siapkan mental untuk belajar dari nol. Pindah jalur berarti kamu harus siap jadi pemula lagi. Tapi ingat, banyak orang sukses yang memulai dari nol di jalur yang baru. Kuncinya adalah konsistensi dan kerja keras. Jadi, baik kamu memilih bertahan atau berubah, yang paling penting adalah punya rencana yang jelas. Dan ingat, perjalanan karier bukan perlombaan. Kamu punya waktu untuk menemukan jalur yang benar-benar cocok buat kamu. Nah, gimana? Apakah kamu sudah punya gambaran tentang langkah berikutnya? Jangan lupa, gak ada keputusan yang sepenuhnya salah atau benar. Yang penting, apapun pilihanmu, jalani dengan tekad dan perencanaan yang tepat. Nah, akhirnya kita sampai di bagian terakhir kesimpulan dari semua yang sudah kita bahas hari ini. Jadi, apa sih yang bisa kita ambil dari topik ini? Pertama, nggak ada jalan yang mutlak benar atau salah. Setiap orang punya cerita, punya jalan, dan punya tujuan yang berbeda. Buat sebagian orang, bertahan di pekerjaan yang nggak sesuai pendidikan bisa jadi keputusan terbaik. Buat yang lain, mungkin pilihan terbaik adalah pindah jalur dan mengejar bidang yang lebih sesuai dengan passion mereka. Kedua, dunia kerja itu fleksibel. Kabar baiknya, dunia kerja saat ini nggak lagi terlalu terpaku sama ijazah. Banyak perusahaan sekarang lebih fokus sama apa yang bisa kamu lakukan, bukan cuma apa yang tertulis di gelarmu. Jadi, kalau kamu merasa pendidikan dan pekerjaan nggak sinkron, nggak perlu minder. Selalu ada jalan untuk berkembang. Ketiga, kenali diri sendiri. Ini yang paling penting. Apa sebenarnya yang kamu cari? Apakah kamu lebih mengutamakan kestabilan finansial? Atau kamu lebih ingin kepuasan batin dari pekerjaan yang sesuai passion? Jawaban atas pertanyaan ini bisa jadi panduan terbaik dalam menentukan langkah berikutnya. Sekarang, pilihan ada di tangan kamu. Kalau kamu memilih bertahan, pastikan kamu terus belajar dan mengembangkan diri. Dunia kerja selalu berubah, jadi penting untuk tetap relevan dengan tuntutan zaman. Tapi kalau kamu merasa nggak puas dan memutuskan untuk berubah jalur, mulailah dengan langkah kecil, riset, bangun koneksi, dan belajar perlahan. Nggak perlu buru-buru, yang penting kamu konsisten. Dan sekarang, saya ingin dengar cerita kamu. Apakah kamu sedang menjalani karier yang nggak sesuai dengan pendidikanmu? Kalau iya, bagaimana cara kamu menghadapi tantangan itu? Tulis pengalaman kamu di kolom komentar, karena siapa tahu, cerita kamu bisa jadi inspirasi buat orang lain. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu merasa terbantu, dan jangan lupa juga subscribe supaya kamu nggak ketinggalan diskusi seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.